Kenalkan, nama saya Vanessa Agata dengan NIM 032 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang neoplasma nasofaring. Neoplasma. Dalam penggunaan istilah kedokteran yang umum, neoplasma sering disebut sebagai tumor dan ilmu tentang tumor disebut onkologi, dari onkos tumor dan logos ilmu. Istilah yang mungkin terkait abnormal kanker, pengertian abnormal kanker, tumor in situ, jinak, tumor ganas. Neoplasma adalah tumor atau benjolan tidak normal. Neoplasma adalah sekumpulan sel atau massa abnormal dari jaringan yang terjadi ketika sel-sel membela lebih dari yang seharusnya atau tidak mati ketika mereka seharusnya mati. Pertumbuhannya berlebihan dan tidak terkoordinir dengan pertumbuhan jaringan normal dan tidak berguna bagi tubuh. Sedangkan nasofaring adalah ruang pada bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Organ ini berfungsi sebagai jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan menuju paru-paru. Bila nasofaring terkena kanker, maka akan timbul berbagai gangguan yang menyerang hidung dan bagian-bagian lain di sekitar wajah. Jenis-jenis neoplasma. Neoplasma dapat bersifat jinak, praganas, atau ganas, atau kanker. Neoplasma jinak, contoh neoplasma jinak adalah lipoma, benjolan lemak di bawah kulit leher, lengan, atau punggung, tidak membahayakan fibroid rahim, tai lalat, dan hemangioma. Benjolan pembuluh darah di kulit atau organ internal. Neoplasma jinak tidak berubah menjadi kanker. Neoplasma praganas, jenis neoplasma yang berpotensi menjadi ganas sehingga sering disebutkan ke tahap awal. Mereka tidak menyerang dan merusak, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi kanker. Bila tumor telah terbentuk tetapi belum menyerang jaringan, dikatakan sebagai carcinoma in situ, yang berarti kanker di tempat. Beberapa tumor mungkin berada dalam tahap ini untuk waktu yang lama. Sebagian besar carcinoma in situ berkembang cepat dan menyebar. Neoplasma praganas masih mudah disembuhkan dengan pengobatan, dan operasi. Neoplasma ganas atau kanker berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepiting, karena seperti kepiting yang mencengkeram jaringan sekitarnya. Kanker berkembang dalam beberapa tahap yang dimulai ketika sebuah sel bermutasi menjadi kanker. Ketika pusat kontrol sel rusak, sel-sel mulai tumbuh dan berkembang biak di luar kendali. Kanker cukup besar akan menekan jaringan sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Penyebaran dari tempat asal melalui darah atau sistem limfa, getah bening ke organ-organ lain sehingga menciptakan tumor sekunder di tempat lain. Ada dua kelompok neoplasma ganas atau kanker. Tumor padat yang terbentuk dari sel-sel abnormal di kulit, selaput lendir, kelenjar, jaringan ikat, dan otot, lemak, dan tulang. Neoplasma cair atau hemoplasmastosis yang berbentuk dari komponen seluler, darah, dan organ pembentuk darah, contohnya leukemia dan tumor otak. Klasifikasi dan tata nama. Klasifikasi neoplasma yang digunakan biasanya berdasarkan klasifikasi atas dasar sifat biologik tumor. Atas dasar sifat biologiknya, tumor dapat dibedakan atas tumor yang bersifat jinak atau tumor jinak, dan tumor yang bersifat ganas atau tumor ganas. Dan tumor yang terletak antara jinak dan ganas disebut intermediate. Tumor jinak atau benigna. Tumor jinak tumbuhnya lambat dan biasanya mempunyai kapsul, tidak tumbuh infiltratif, tidak merusak jaringan sekitarnya, dan tidak menimbulkan anak sebar pada tempat yang jauh. Tumor jinak pada umumnya disembuhkan dengan sempurna kecuali yang mensekresi hormon atau yang terletak pada tempat yang sangat penting, misalnya di sumsum tulang belakang, yang dapat menimbulkan paraplesia, atau pada saraf otak yang menekan jaringan otak. Tumor ganas atau maligna. Tumor ganas pada umumnya tumbuh cepat, infiltratif, dan merusak jaringan sekitarnya. Di samping itu dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah dan sering menimbulkan kematian. Intermediate, dari antara dua kelompok tumor jinak dan tumor ganas, terdapat segolongan kecil tumor yang mempunyai sifat invasif lokal tetapi kemampuan metastasisnya kecil. Tumor demikian disebut tumor agresif lokal. Tumor ganas derajat rendah sebagai contoh ialah karsinoma sel basal kulit. Nasofaring adalah ruang pada bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Organ ini berfungsi sebagai jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan dan kemudian diteruskan menuju paru-paru. Bila nasofaring terkena kanker, maka akan timbul berbagai gangguan yang menyerang hidung dan bagian-bagian lain di sekitar wajah. Definisi kanker nasofaring. Kanker nasofaring adalah jenis penyakit kanker yang berkembang di bagian kepala dan leher, tepatnya di sebagian nasofaring. Nasofaring merupakan bagian atas tenggorokan atau faring yang berhubung dengan bagian belakang. Kanker ini merupakan jenis kanker paling umum menyerang dan awalnya berasal dari sel epitel yang melapisi permukaan nasofaring. Karsinoma nasofaring terbagi menjadi beberapa jenis seperti undifferentiated carcinoma,
keratinizing squamous cell carcinoma dan non-keratinizing squamous cell carcinoma. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.